Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang paling utama tak henti-hentinya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita merasakan nikmatnya sehat pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini ba'da maghrib dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah bagi kita, mendapatkan pahala. Kita berkumpul bersama di sini tentunya kita patut syukuri, karena dalam keadaan yang sekarang, pada hari ini juga, pada detik ini juga, banyak sekali saudara-saudara kita yang sekarang sedang terbaring lemah karena sakit, bisa di rumah atau bisa di rumah sakit, yang memimpikan nikmatnya berkumpul bersama di sini mendengarkan kajian yang akan kita laksanakan ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang membawa kita dalam keadaan nikmatnya iman dan takwa. Dan kita tentunya berdoa bersama, semoga nantinya di hari akhir nanti kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya, dan nantinya kita masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga kita dapat bertatap muka berkumpul bersama di sini. Tentunya kepada seluruh para pengurus dari Masjid Al-Furqan, khususnya kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Profesor Ridha Hanifizi, sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama di sini. Yang mudah-mudahan nantinya silaturahmi tidak hanya di sini, tapi silaturahmi juga di luar. Tapi sedapat mungkin tetamu ulun silaturahminya jangan di rumah sakit. Nah, sebab kalau di rumah sakit itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pian lagi mailangi orang garing atau pian yang garing. Nah, ulun berharap kada usah. Jadi tetamunya kayaknya di acara-acara atau di sini atau dimanapun. Baik. Mengawali dari ceramah ini, ulun menyampaikan bahwa negara Indonesia itu sekarang sedang berlomba untuk meningkatkan pembangunannya, pembangunan manusia. Nah, salah satu indeks untuk menilai bahwa pembangunan manusia itu baik di suatu daerah, di suatu negara adalah dengan melihat angka harapan hidup. Tahu kapian apa artinya angka harapan hidup? Angka harapan hidup itu artinya kalau seandainya nih dikira-kira dari 265 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, kira-kira umurnya tuh berapa sampainya meninggal dunia. Ada yang memadahi umurnya 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang 70, ada 80. Ternyata dari hasil statistik itu mengatakan bahwa angka harapan hidup di Indonesia itu adalah 69 tahun. Itu statistiknya. Jadi amun lebih dari 69 bonus tuh di Indonesia lah. Jangan melihat dari usia Rasulullah. Kalau lebih dari 69 bonus. Sedangkan di negara luar, bisa di Jepang misalnya, Jepang ini yang termasuk di Asia Timur itu yang paling tinggi angka harapan hidup, itu sekarang sudah mau mencapai 80 tahun Bapak Ibu sekalian. 80 tahun parak. Jadi ingat tuh kalau kada salah itu antara 76 sampai 77 tahun angka harapan hidupnya. Dan proyeksinya Indonesia ini
berdasarkan rencana dari pemerintah itu bahwa pada tahun 2050 angka harapan hidup kita naik jadi 72 tahun. Jadi rata-ratanya itu angka harapan hidup itu naik, yang awalnya 69 dari 72. Itu artinya apa? Itu bukan berarti tidak ada tujuan. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, itu menyatakan bahwa kemajuan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Karena dengan meningkatnya angka harapan hidup berarti deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang menyebabkan orang itu meninggal lebih cepat itu lebih baik. Pengobatan itu juga lebih baik. Kemudian program-program kesehatan pemerintah juga lebih baik. Sehingga dikatakan bahwa meningkatnya angka harapan hidup itu akan merupakan indikator bahwa suatu negara itu pembangunannya menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan nantinya Indonesia yang dikatakan nanti adalah negara berkembang nanti akan berubah menjadi negara maju. Nah, sebagai pembukaan ulun menyampaikan ini, kenapa ulun sampaikan? Ternyata meningkatnya angka harapan hidup itu ternyata juga merupakan suatu bom waktu bagi negara Indonesia, khususnya oleh pemerintah Indonesia. Kenapa bom waktu? Dan ini mulai terjadi di negara-negara Jepang dan negara-negara maju lainnya. Ternyata seiring meningkatnya angka harapan hidup, maka orang tuanya makin berbanyak. Kalau dahulu kan kita kenal demografi itu, kalau pelajaran waktu zaman dulu itu kan piramida. Nah, piramida itu artinya yang anum tuh banyak, piramida ke atas makin bahalus. Makin usia 50 berkurang. Jadi 60 berkurang, 70 berkurang, 80 kuncup, 90 bisa dihitung jari lagi istilahnya. Nah, ternyata sekarang ini mulai terbalik. Kenapa terbalik? Karena yang banyak ini orang tua. Sedangkan yang anum-anum ini besar dikit. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang pertama itu orang-orang usia produktif itu kan berpikir kawin lagi. Yang penting begawi banyak duit. Kawin ini mengganggu kegiatan, mengganggu karir, sehingga kada mau kawin. Ini di negara maju nih kisahnya, sehingga piramidanya jadi terbalik. Indonesia hampir sudah kayak itu. Tapi kita masih ada bonus demografi karena kita itu bentuknya kayak ini. Nah, ini seperti ini kemudian naik sedikit. Artinya anak muda masih banyak bonus demografi. Cuma usia tua juga makin meningkat. Nah, usia tua yang makin meningkat itu biasanya yang gegaringan juga banyak. Yang gegaringan banyak. Yang datang ke rumah sakit lintuhut, tulang keropos, sakit pinggang, mata kada melihat karena katarak, bahkan penyakit kencing manis, gula darah makin meningkat. Itu terjadi pada lansia. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah juga ternyata semakin banyak menganggarkan pos biaya kesehatan untuk lansia dibandingkan pada saat yang dulu. Karena apa? Karena lansia itu makin lama makin meningkat. Nah, maka daripada itulah pentingnya untuk kita itu harus tahu bagaimana kiat-kiat atau tips dan triksnya supaya pada saat usia kita di atas 60 tahun itu tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Karena ini memang sunatullahnya, bahwa kalau kita itu semakin tua, maka awak kita itu akan menjadi semakin lemah. Itu jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54, dikatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Apa lanjutannya? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi waktu kita halus, lemah, berjalan aja dilajari, rancak rabah,
Tapi menjelang begana usia 2 tahun bisa berdiri, usia 5 tahun sudah pintar berpander, berdebat, usia dewasa sudah bisa memimpin dan sebagainya. Selanjutnya apa lagi? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi dikatakan bahwa kemudian dia menjadikan kalian setelah kuat itu kembali menjadi lemah dan beruban. Yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa kalau kita makin betuha itu, maka keniscayaan itu kita akan berlemah. Cuma lemahnya itu kapan? Nah, ini yang menjadi pelajaran kita. Kenapa menjadi pelajaran kita? Sebagai seorang seorang tenaga kesehatan ulun khususnya yang mendalami lansia, kita itu kada belajar yang namanya anti aging. Tidak belajar. Anti aging itu apa, Bapak? Awet muda, anti penuaan. Kita kan belajar itu. Karena kalau melihat tadi yang dikatakan bahwa kita itu pasti akan tua. Kada bisa dipungkiri kita akan tua dan kita akan makin lemah. Tetapi yang kita pelajari itu adalah healthy aging. Bagaimana kita tua tapi tetap sehat. Usia di atas 60 tahun tapi masih bisa beraktivitas seperti orang-orang yang dewasa pada umumnya. Nah, ini yang dicari. Kita kada hendak bahwa orang itu setelah pensiun itu turun. Kesehatannya jadi turun, aktivitasnya jadi turun dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena merasa diri itu sudah tua, menjadi diri itu tidak berguna. Nah, ini sering terjadi lah. Jadi ulun bercerita bahwa ada suatu pasien yang berobat ke rumah sakit, kebetulan ketemu lawan ulun. Pasien itu sebelumnya adalah seorang pejabat. Nah, pejabat, mungkin kalau ibaratnya kita samaratakan itulah setara dengan kepala dinas. Nah, pejabat setara dengan kepala dinas. Sewaktu dia masih aktif, gagah luar biasa. Penyakit ke dada, baunya kesana kemari kuat. Setelah pensiun, hanya beberapa bulan setelah pensiun muncul sakit. Pinggang rasa sakit, berjalan. Batis terasa sakit, bangkak. Di tensi yang awalnya tensi baik sekarang jadi 140, 150. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini ternyata setelah kita dalami, ada salah satu sindrom yang terjadi pada lansia ketika dia itu sudah berusia di atas 60 tahun. Sindrom itu adalah yang namanya isolation. Isolation itu artinya merasa diri terisolasi setelah ampih begawi. Merasa diri tidak berguna lagi. Merasa diri itu kada jadi orang penting lagi. Yang dahulu biasa tunjuk, gawe. Imbah tuntung pensiun, hilang orangnya yang ditunjuk, kada ada lagi. Rasa seorangan. Akhirnya apa? Akhirnya karena merasa diri kada berguna lagi, maka muncullah yang namanya depresi. Depresi itu berdasarkan penelitian, orang yang depresi itu cepat sekali mendapat yang namanya penyakit. Nah, setelah kita pelajari akhirnya kita simpulkan bahwa kalau kita dalam keadaan sudah pensiun, maka yang pensiun itu adalah pekerjaan kita. Berhenti begawe itu aja. Tapi segala aktivitas termasuk bersosialisasi, kemudian termasuk dalam hal ini aktif di suatu perkampungan, aktif misalnya dalam suatu organisasi, itu kan dari istilah pensiun, tetap digawe. Karena kalau seandainya kita itu pensiun juga kada umpat lagi, maka muncullah penyakit-penyakit tersebut. Dan ternyata kalau seandainya depresi ini dipelihara, penyakit muncul, maka usia pun juga tidak akan panjang. Banyak kejadian yang awalnya itu dulunya itu tidak ada penyakit jantung,
setelah inya pensiun, setelah inya ampih begawi, muncul penyakit jantung. Penyakit jantung itu apa? Serangan jantung. Pembuluh darah di jantung menyempit. Setelah penyakit pembuluh jantung itu menyempit, dada rasa nyeri. Makin nyeri dada kalau beraktivitas, makin koler beraktivitas. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, pesan ulun, walaupun kita itu sudah usia di atas berapa misalnya, lansia ini berapa kalau berdasarkan ilmu menurut WHO itu berapa lansia usianya? Lanjut usia itu berapa kira-kira menurut Pian? Menurut Pian berapa lanjut usia tuh? 65. Yang lain berapa? Kalau menurut WHO, lansia itu adalah usia di atas 60 tahun itu lansia. Dan peraturan Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa yang namanya lansia itu adalah di atas 60 tahun. Kalau seandainya di negara maju itu kriterianya itu sudah naik. Kalau di Indonesia itu masih 60. Tapi negara tetangga kita yang sudah maju itu, lansia itu usianya itu di atas 65. Karena bagi mereka itu 60 tahun itu masih produktif. Bahkan banyak direktur utama, pimpinan suatu perusahaan, CEO itu usianya 60 tahun. Pian tahulah yang namanya Joe Biden. Siapa itu Joe Biden? Joe Biden. Pernah mendengar Pian? Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu diangkat menjadi presiden usianya itu ketika di akhir usia 70 tahun. Bayangkan Pian jadi presiden akhir 70 tahun. Artinya kalau di negara-negara yang berkembang, negara-negara maju itu usia di atas 70 tahun itu masih berguna. Asalkan tadi yang belum sampaikan tadi, jangan merasa diri itu menjadi tidak berharga. Karena kalau diri itu merasa menjadi tidak berharga, maka yang terjadi adalah depresi. Depresi itu meolah buhan pian itu, kita itu kalau dipelihara itu penyakit cepat muncul. Maka daripada itu, untuk menghilangkan itu tetap aktif bersosialisasi, tetap aktif berorganisasi, termasuk salah satunya kalau seandainya kita umat muslim tetap ke masjid, tetap diskusi dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara agar kita tetap terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, belum melanjutkan. Pada lansia ini sering sekali penyakit-penyakit itu terjadi, ya, khususnya yang paling sering terjadi itu adalah misalnya salah satunya itu adalah pengapuran tulang. Pengapuran tulang itu beda Bapak Ibu sekalian dengan keropos tulang. Nah, beda. Satunya keropos, satunya pengapuran. Kaulah buan pian membedakan apa itu keropos tulang, apa itu pengapuran. Kalau seandainya, orang tua berjalan naik tangga. Setelah naik tangga sampai ke atas sakit lututnya nih, sakit benar. Bahkan bengkak bisa. Itu kira-kira keropos tulang apa pengapuran tulang? Pengapuran. Pengapuran tulang apa keropos Nurpian? Pengapuran. Pengapuran tulang itu artinya sendi kita ini kan sendi. Sebenarnya sendi itu antara sendi di atas sama sendi di bawah tuh kada betamuan Bapak Ibu sekalian. Kada tetamu, inya diliputi oleh cairan. Tapi karena semakin tua kita, maka tulang tuh makin beganal. Istilahnya kita menyebutnya dengan pengapuran. Nah, kalau seandainya makin lama makin beganal, maka yang terjadi inya tuh bersentuhan. Pada saat bersentuhan maka sakitnya luar biasa. Makanya kalau orang tua itu kalau berjalan, kalau dia sudah pengapuran, berjalannya jadi lambat. Lambatnya itu karena apa? Karena mahayaakan supaya batis ini jangan sakit. Nah, kalau sudah sakit bangkak, itu kada bisa apa-apa. Salah satunya cara ya suntik. Suntik, datang wadah ulun suntik, anti radang. Kalau perlu, kalau ulinya habis kita suntik uli. Bujur ada uli. Adakah yang sudah disuntik lawan ulun di sini uli? Bisa ada nih saya kung berdua lah.
suntik. Maka olinya tuh oli ciptaan manusia, oli ciptaan Allah. Suntiknya 5 kali, seminggu sekali disuntik. Hanya 6 bulan sampai setahun habis pulang olinya. Itu yang terjadi. Tapi namun pian lah lagi bangkak-bangkaknya nih, ada resepnya, resep tradisional. Resep tradisional, kalau pas lagi bangkak-bangkaknya itu, menurut penelitian, pian bisa mengambil lidah buaya. Lidah buaya, ambil sebatang lidah buaya, kemudian dikupas kulitnya, ambil dagingnya, gelnya tuh nah. Gelnya potong kecil-kecil. Kemudian setelah itu dibalut ke kaki yang meradang tersebut, lutut yang meradang. Jadi misalnya lutut pian ini, nah, mohon maaf nah, lutut kiri ini bangkak nah, kiri bangkak, ada bisi lidah buaya kebetulan, belum sempat ke dokter atau belum sempat nukar krim. Maka nukar krim sekarang, krim anti nyeri ini ya minimal 50.000. Nah harganya, mohon ada bisi lidah buaya diambil, dikupas kulitnya. Setelah kupas kulitnya tuh halus-halus, dipotong halus-halus. Setelah dipotong halus-halus, ditempel ke tempat yang sakit tadi. Nah itu penelitiannya di jurnalnya. Ternyata setelah ditempel 15-10 menit, kalau 10-15 menit, kalau rutin mengerjakan, itu radangnya itu berkurang. Radangnya Bapak Ibu sekalian lah, lain pengapurannya. Pengapurannya kan hilang. Karena kalau pengapuran tuh, begitu seseorang terkena pengapuran, maka niscaya dia terus-menerus akan terjadi pengapuran. Tinggal kita menjaga bagaimana supaya pengapuran itu jangan sampai bangkak, jangan sampai nyeri. Jadi gitu. Yang pertama itu, itu ditempel dari luar, itu yang tradisional. Yang dari dalam seperti apa? Yang dari dalam itu pian bisa pakai kunyit. Taulah kunyit lah, yang kuning. Janar. Nah, ternyata menurut penelitian dosen ulun, jadi ada dosen ulun, Profesor Nyoman namanya di UGM. Beliau profesornya itu, beliau itu ahli reumatologi, penyakit dalam, ahli rematik. Tapi mendalami profesornya itu tentang masalah herbal. Ternyata kekayaan alam Indonesia itu kunyit punya efek anti radang, setara dengan obat-obat anti radang. Apa obat anti radang yang biasa kita minum? Paracetamol itu kan ada anti radangnya Pak. Dia anti panas lawan anti nyeri, bujur. Jadi amun sakit kepala minum paracetamol ampih sakit kepala. Kalau seandainya panas minumi paracetamol ampih. Tapi kalau radang itu kada apa paracetamol. Radang tuh gejala khasnya itu bengkak, kemudian panas, kemudian nyeri, kemudian kelihatan kemerahan tuh radang. Apa contohnya? Meloxicam. Mau tahu meloxicam berarti suah tuh berarti. Meloxicam, natrium diklofenak atau orang menyebutnya rancak kataplam. Apalagi ibuprofen, atau obat anti radang. Ternyata dibandingkan penelitiannya itu nih, obat-obat anti radang dibandingkan kelompok dengan yang menggunakan kunyit tadi, janarnya itu diminum, dicampur madu, diminum sehari 2 kali. Penelitiannya selama seminggu, efeknya sama antara yang minum anti radang tersebut dengan minum kunyit. Jadi amun kada sawat nukar obat, ada kunyit di rumah, parutakan biar hak tangan kuning sedikit ke Bapak. Jadi tadi yang pertama inilah, yang pertama itu batis pian balut tadi lawan lidah buaya. Dipotong halus-halus, lidah buaya itu kan mendinginakannya. Potong 10-15 menit Anda akan dibatis, dibaluri, ditutup pakai kasa boleh, kada ditutup juga boleh. Lah, itu minumi kunyit. Insya Allah beberapa pasien ulun bari ya kayak itu ulun padahi, insya Allah baik. Ada di tulisan ulun, ada bola buku, salah satu bukunya itu ulun menulis resep tradisional untuk radang sendi. Nah itu yang pertama tadi untuk radang sendi. Kemudian yang kedua itu juga kalau lansia, orang tua itu kalau kena infeksi itu kada sama lawan dewasa. Nah itu beda. Contohnya kayak apa? Misalnya orang dewasa itu
Kalau terkena penyakit paru nih, misalnya pneumonia atau influenza lah paling ringan, apa yang terjadi? Demam, itu yang pertama. Setelah demam, batuk berdahak atau batuk kering bisa. Kalau lansia usia sudah di atas 60, gejalanya kada khas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus ulun tekankan, terutama yang masih anum-anum nih. Sebab kadang lansia itu kalau terkena infeksi, inya itu kada ada demam, kada ada batuk, misalnya di paru nih, nah infeksi paru hanya satu, kada mau makan. Lansia. Amun anaknya atau cucunya nih kada paham lawan kainya atau kada paham lawan kuitannya, mun dibawa ke dokter, sautannya apakah dokter? Dasar nih abah nih nah kada tapi mau makan, kenapakah? Padahal lain kayak itu menandakan pada lansia bahwa sidin itu sekarang lagi ada infeksi di dalam tubuhnya. Namanya itu dalam istilah kedokteran kita menyebutnya dengan anoreksia geriatri. Kada mau makan pada lansia. Nah, demamlah, suatu saatnya demam karena ternyata sistem imun pada lansia itu lebih lambat daripada sistem imun pada dewasa. Kekuatannya tetap sama. Pahamlah? Maksud dulu kayak ini. Lansia itu imunnya tuh bagus sama aja lawan dewasa. Cuma inya mengenali penyakit itu terlambat daripada orang dewasa. Lansia itu. Jadi misalnya ada nih penyakit tadi, virus influenza masuk ke dalam tubuh. Amun yang dewasa langsung demam. Demam itu kan menandakan bahwa sistem imun bekerja. Demam itu kan menyatakan supaya virus yang ada di dalam tubuh itu jangan berkembang biak. Kalau pada lansia, imunnya bagus saja, cuma terlambat mengenali sehingga panasnya tak esok atau 3 hari kemudian. Ibaratnya nih, amun di suatu negara banyak tentara, orang lansia dan orang dewasa tuh tentaranya sama aja banyaknya. Cuma mun lansia ini mun ada musuh masuknya kada tahu dulu itu musuh kadakah esoknya sadar wah musuh tuh ya jadi tembakinya. Amun orang dewasa langsung tahu oh musuh tembak. Tapi amun lansia lambat. Nah itu makanya kalau lansia itu demam kada, cuman biasanya rasa kada nyaman awak jar, liur rasa hambar sehingga kada mau makan. Nah itu cara ciri-ciri lansia. Jadi mun yang masih anum nih lah dapat kuitan atau dapat kai atau dapat nini yang awalnya beberapa hari yang lalu tuh makannya gancang aja, makan apa aja disurungi mau, tiba-tiba beberapa hari kemudian tuh pindah liut, kada mau makan dan sebagainya. Itu bukan artinya sidin tuh sudah tua, itu berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya. Begitu ada sesuatu di dalam tubuhnya, maka harus segera diperiksa, dibawa ke dokter. Apalagi demam. Apalagi demam. Tapi kalau demam pada lansia ini ada satu resep tradisional yang ulun tulis itu yang sangat ampuh lawan lansia nih. Tahulah pian biji selasih itu tahulah. Nah, biji selasih. Biji selasih itu kalau seandainya demam tuh pada lansia, bijinya tuh dianuakan ke banyu hangat. Setelah anuakan ke banyu hangat tuh parahi limau nipis sedikit. Parahi limau nipis, tambahi apa namanya? Madu. Supaya jangan terlalu masam, minum makan, ampuh pian mengurangi demam. Tapi ulun madai itu mengurangi demam lah, lain antibiotik lain. Kalau antibiotiknya pelajari itu antibiotik yang bagus kesan lansia tuh bawang putih, Bapak Ibu sekalian. Bawang putih 2 atau 3 siung dihancur-hancur, dipotong-potong. Kemudian setelah itu masukkan ke banyu. Setelah masuk ke banyu didiamkan beberapa setengah jam sampai 1 jam. Minum banyunya tuh di saring, hanya diminum makan. Nah itu antibiotik tuh. Namun lagi kadada nih lah, awak nih rasa nyaman, panas, pina batuk, lansia buan pianina. Caranya ada 2, turunkan demam dengan minum biji selasih. Lah direndam ke banyu, campur limau nipis sedikit, campur madu.
Tapi yang kencing manis kada usah dicampur madu kada apa-apa. Nah, kemudian diminum makan turun. Kalau curiga nih infeksi, batuk, berdahak warna hijau, tambahi apa tadi namanya? Bawang putih. Bawang putih itu ternyata efeknya, penelitiannya itu dia punya efek sebagai antibiotik. Tapi kita kada tahu bang bakterinya apalah, tapi penelitiannya itu dia bagus untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Kalau kada nafsu makan bang kayak apa? Jahe dirajang, kemudian dicampur banyu tuh, diminum makan. Ternyata jahe itu punya efek untuk meningkatkan nafsu makan. Bujur pang padas, tapi setelah meminum itu nafsu makannya meningkat. Itu ilmiah beratan orang menjawab. Lah, ada penelitiannya. Resep tradisional. Jadi kalau kada mau makan coba dulu itu. Amun kada mempan 2-3 hari jangan dibiarkan. Lah, nah, itu segera dibawa. Karena kalau dibiarkan yang terjadi adalah bisa kekurangan cairan, bisa terjadi dehidrasi. Dan kalau dehidrasi pada lansia ini tangalih kita mau obatinya. Tangalih. Nah, jadi yang kedua tadi adalah infeksi. Lah, jadi infeksi pada lansia itu kada sama dengan anak muda. Kalau anak muda kalau kita terkena infeksi itu biasanya langsung demam. Kalau seandainya infeksinya paru ada batuk-batuknya. Tapi kalau pada lansia kada ada muncul demam, kada ada muncul batuk, sekonyong-konyong, inya hanya kada mau makan. Itu hati-hati, diwaspadai. Nah, kemudian yang ketiga ulun sampaikan lagi ada yang namanya tulang keropos. Tulang keropos itu dalam bahasa kedokteran kita menyebutnya dengan osteoporosis. Artinya tulangnya tuh ibaratnya mun semen tuh di dalamnya kosong dah isinya. Apa yang terjadi mun kosong nih, lakas patah. Jadi kalau lansia jatuh patah itu berarti kemungkinan tulang keropos. Kayak apa caranya kita mengetahui bahwa seseorang tuh tulang keropos tanpa pemeriksaan? Ada caranya. Kalau dokter mengetahui tulang keropos itu ada pemeriksaan namanya BMD. BMD itu bone densitometry, bone mineral densitometry, itu untuk melihat bagaimana tulang itu keropos atau kada. Tapi ada caranya supaya kita tahu bahwa sidin ini kemungkinan tulang keropos. Kayak apa caranya? Lihati awak sidin. Kalau berjalan bagus saja kayak ini, mohon maaf. Kemungkinan kada keropos tulang. Tapi kalau berjalan kayak ini keropos nih tulang. Keropos. Kenapa keropos tulang? Karena tulang belakang itu salah satu tempat yang paling sering keropos. Jadi kalau pian tahu tulang belakang ini lain pang kayak bambu tuh no bersambung kayak itu kada. Tulang belakang tuh pakai berbuku-buku angka ini nah. Berbuku-buku disambung oleh otot sama tendon. Makanya ia bisa bergerak ke belakang, ke muka dan sebagainya. Nah, semakin tua seseorang, maka bukunya itu bagian depan tuh makin keropos. Sehingga yang awalnya seperti ini, yang di depan tuh makin bahalus kayak ini. Sedangkan di belakangnya itu tetap tinggi. Sehingga yang kayak ini, sehingga bungkuk ke depan. Kalau sudah seperti itu berarti seseorang itu keropos tulangnya. Atau sederhananya kayak apa? Ukur tinggi badan sidin. Kalau seandainya dulu tinggi badannya itu 170, diukur sekarang jadi 155, keropos berarti tulang sidin. Dan ini kejadian nyata, ulun disariki sidin. Jadi ulun ini ulun kan ambil subspesialis geriatri lansia kan. Insya Allah mohon doa November nih atau Desember nih ulun maju supaya dapat gelar subspesialis. Jadi salah satu penelitian ulun itu adalah menilai kapasitas paru. Untuk menilai kapasitas paru itu diukur tinggi badan. Jadi di poligeriatri rumah sakit ulun itu ulun timbang, ulun ukur tinggi badannya. Dapat 155 tadi. Nomor 155 belum memai sih dia. Wah, salah tuh timbangannya aja. Aku nih 170 jar sidin. Salah timbangan. Sekali mbah ulun lihat salah ukuran tinggi badan. Sekali ulun di hati itu ternyata memang awak sidin bungkuk, memang artinya itu keropos tulang. Nah,
Jadi keropos tulang ini kayak apa rumusnya nih? Nah, resep tradisional pula pada Nah, jadi kalau seandainya mencegah nih mumpungnya masih kuat, berdiri masih baik, itu amalkan itu yang pertama itu adalah susu. Jadi minum susu. Ternyata susu itu berdasarkan penelitian itu paling tinggi kadar kalsium. Apa yang mengolah tulang kita keropos? Yang mengolah tulang kita keropos itu adalah kalsiumnya itu diambil oleh tubuh. Jadi di tubuh kita nih, darah kita nih ada kadar kalsium. Kadar kalsium normal ini sekian, misalnya 10, sekian. Nah, semakin usia tua, kalsium kadarnya tuh turun. Kenapa kalsium kadarnya turun? Karena makanan kita itu sudah Tuhan ini kada banyak lagi. Kalau masih muda kan makanan banyak nih, makan ini, makan itu. Tapi makin usia tua kan makin sederhana makanan. Karena makin sederhana, ternyata asupan kalsiumnya itu juga makin rendah. Begitu asupan kalsium itu makin rendah, maka darah ini kada boleh kekurangan kalsium, maka diambilnya kalsium di dalam tulang. Begitu kalsium di dalam tulang diambilnya, maka yang terjadi itu tulang itu menjadi keropos. Jadi kayak apa caranya? Sederhana, keropos tulang. Kada usah pian makan brokoli, misalnya brokoli itu kan tinggi itu kalsium, itu penelitiannya. Atau makan bayam, tinggi kalsium. Minum susu. Bagi yang tahan, kan ada yang yang kada tahan minum susu. Kalau minum susu, mohon maaf, BAB cair. Nah itu diganti lawan susu kedelai. Nah susu kedelai juga ternyata kadar kalsiumnya juga tinggi. Kayak aja susu kambing ya, kan ada juga tuh yang betakun kaulan. Rasulullah aja minum susu kambing tinggi juga kalsium. Lah, jadi anak susu kambing kapian atau susu susu dan kau kah? Lah, high low kah? Atau apa tinggi kalsium kada masalah. Cuma memang kalau seandainya kita nih sudah tua, usia 60 tahun kan kadang kolesterol sudah tinggi. Lah, kemudian lemak di dalam darah kan sudah tinggi. Jadi kalau ulun sarankan minum susunya itu adalah susu yang rendah lemak, low fat. Ya seperti itu deh, high low atau Godsure atau Ensure dan sebagainya. Tapi kalau yang masih anum-anum, apalagi yang masih usia pertumbuhan, susu full cream yang dijual di Indomaret tuh yang kayak Indomilk full cream dan sebagainya, itu tinggi tinggi kolesterolnya dan itu bagus untuk pertumbuhan. Mungkin itu aja lah, bebunyi kada merasa ya habis waktu udah. Mudah-mudahan pada banyak tadi resep-resep tradisional. Nah, banyak yang bisa pian pakai. Kalau hendak tahu, ada ulun bolah buku kena bisa pian baca buku ulun kena. Nah, suatu saat kena bisa, mudah-mudahan kena ulun bisa juga memberi ke sini kena bukunya atau ke PWM kena ulun hadiahkan kawan berjalanan ke PWM. Ya terakhir ulun hendak menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah, hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa kita ini harus bersyukur. Ya, dikatakan bahwa man asbaha minkum aminam fi sirbi mu'afa fi jasadi indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aman, kemudian tubuhnya sehat saja, kada ada garing, kada ada sakit apapun, kemudian memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka seolah-olah dunia ini ampun inya. Jadi ulama menyatakan bahwa kurangi kita mengeluh. Lah, kalau kita bangun aman, kada ada hendak dibunuh, kada ada hendak dibom dan sebagainya, keluarga baik-baik aja, awak sehat, makanan ada, maka insya Allah dunia itu seolah-olah milik kita. Jadi kalau kita bersyukur, maka insya Allah akan ditambah ya nikmatnya tersebut. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka azab tentunya akan sangat pedih. Demikian itu saja, semoga berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.